Semangat pagi pemirsa di rumah, saya dengan Ina Rahman dari Sekjen APLI Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia kembali hadir dalam podcast Blak-Blakan bersama APLI. Kali ini sudah ada di sebelah saya Bapak Antonio Sartono. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bu Ina. Terima kasih Pak udah berkenan hadir di sini. Dengan senang hati saya hadir di APLI ini. Nggak dipaksa ya Pak buat hadir. Senang hati. Beliau ini saya tuh pribadi salut dengan beliau. Kenapa? Karena beliau usianya sudah di 78 tahun. Iya. Benar ya Pak ya? Iya. Tapi masih sanggup mengelola perusahaan direct selling yang notabene itu melibatkan ratusan orang, bahkan ratusan ribu member ya Pak ya. Sedikit kita cari tahu tentang bagaimana sih beliau menghandle One More dan kehidupan pribadi lainnya. Bisa kita mulai ya Bapak ya? Silakan. Sampai aja Pak. Iya. Nggak usah. Muka Bapak udah agak-agak merah gitu kan. Ini saya baca Bapak kelahiran tahun Ya, lama ya Pak ya. Ya. Saya nggak bisa ini. 78 tahun, benar ya Pak usia 78 tahun? bulan depan. Bulan depan? 2 minggu lagi ini 2 kan. minggu lagi Bapak birthday? Oh, Enggak, oke. artinya saya lahir tahun 45. Aduh, pas bulan Mei. Merdeka. Satu Bulan bulan Mei. sebelum kemerdekaan? 3 bulan. 3 bulan, Agustus 16 Mei. Oh, oke. Merdeka 17 Agustus kan. Iya, 17 Jadi pas Agustus. 3 bulan sebelumnya. Saya lebih Oke. dulu lahir. Oh, berarti pada saat Indonesia merdeka Bapak masih bayi ya? Baru 3 bulan. Ya baru 3 bulan. Oke, ini saya lihat experience Bapak nih banyak sekali ya dari tahun 70-an. ini sesuai umur ya. Jadi experience-nya luar biasa Pak, dari tahun 1972 memang sudah menjadi eksekutif ya, udah menjadi seorang eksekutif. 1972 Bapak sudah berkarir, terus panjang sampai sekarang tahun 2022 luar biasa. Bapak nggak ada jenuh dari dulu sampai sekarang masih kerja, nggak ada jenuh gitu Pak? Saya sependapat dengan, boleh saya mention? Boleh. Ya, Datuk Mahathir Mohamad. Oke. Beliau mengatakan bahwa orang hidup itu tidak seperti orang naik sepeda. Tidak boleh berhenti. Begitu berhenti, jatuh. Oke. Nah, aktivitas itu membuat saya fit dan sehat. Mohon maaf. Mungkin saya nggak seperti orang hampir 78 tahun. Saya juga ya. kaget tadi begitu dengar usia Bapak 78 tahun. Hah, really? Tadi saya kira tuh paling 60 berapa gitu. Ini 78 Pak. 78. Oke. Ini Bapak luar biasa ya di usia 78 tahun. Saya pribadi kaget banget dengar usia Bapak 78 tahun ya. Walaupun masih 2 minggu lagi ya Pak ya. 2 minggu lagi. Ini saya ngelihat dari CV Bapak sejak tahun 1972. Ini Bapak sudah menjadi seorang eksekutif. Luar biasa. 1972 itu berarti umur Bapak berapa? Oh, waktu itu saya umur 27 tahun. 27 tahun udah menjadi seorang eksekutif. Sampai sekarang. Iya. Awet ya Pak ya. Ini muka Bapak tuh saya pikir tuh masih usia 60. Nggak pakai formalin kan Pak? Enggak. Itu gimana Pak ceritanya dari tahun 1972 sampai sekarang di usia 78 tahun Bapak masih aktif bekerja. Kan maaf ya, itu kan kadang kemampuan daya ingat kita, terus aktivitas itu ada keganggu atau gimana Pak? Nah, saya bersyukur kepada Tuhan. Saya diberikan kesehatan yang baik. Sampai ini jam saya tidak punya pantangan. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Saya masih hobi kolesterol, asam urat? Saya masih hobi makan durian. Saya masih hobi makan sate kambing. Waduh. Dan sate kambing boleh dikatakan tiap minggu. Saya mesti makan. Oke. Jadi sama sekali nggak ada pantangan apapun? Tidak. Ke dokter rutin juga nggak ada apa-apa? Check up aja. Check up aja? 6 bulan sekali. So far. Dan sehat? Bagus. Ya. Apa Pak rahasianya? Rahasianya satu. Memang tidak mudah, tetapi saya bisa melakoninya. Selalu bersyukur kepada Tuhan. Kalau saya juga bersyukur apa terus Pak. yang kita sudah terima. Jangan membayangkan apa yang kita belum terima. Oke. Kuncinya selalu bersyukur dengan mensyukuri apa yang sudah kita terima. Tanpa harus memikirkan apa yang belum kita terima. Iya, karena itu belum Buat waktunya quote Tuhan. Instagram bagus.
Dan itu kemana-mana saya Itu aja? terapkan itu aja. Nggak ada misalnya harus banyak minum air putih gitu? Nah, dan saya sampai ini jam masih minum air dingin. Nggak ngilu gitu? Tidak. Walaupun saya bangun pagi jam 2 pagi, jam 3 pagi haus, saya minum air kulkas. Okay. Atau dispenser yang dingin. Okay. Banyak orang bilang kalau usia saya itu kan dihindari. Tapi ini justru malah Bapak nggak ada pantangan dan masih kuat minum air dingin. Iya. Boleh tanya tentang keluarga sedikit nih Pak. Ini di usia Bapak sekarang keluarga nggak keberatan Bapak masih bekerja? Ya, sebetulnya sejak saya muda dulu, saya itu bekerja juga tidak kenal waktu. Okay. Dan almarhum istri saya. Oh, Nyonya sudah tidak ada. Istri saya meninggal Juli 2020. Oke, COVID ya, pas COVID. Tidak COVID tapi. Bukan karena COVID. Oh, tapi pada masa pandemi ya. Iya. Nah, istri saya dulu juga kerjanya traveling terus, Bu. Oke. Karena istri saya dulu pramugari Garuda. Iya, pasti traveling. Oh. Ya. Jadi almarhumah Nyonya mantan pramugari Garuda. Iya. Oke, meninggal 2 tahun lalu ya, Pak. Iya. Anak udah dewasa semua, Pak. Kami dikaruniai 2 anak. 1 putri dan 1 putra. Oke. Putri saya bersyukur kepada Tuhan dan putra itu masing-masing mereka sekolah sampai S2. Dan masing-masing berkarir. Dan saya punya menantu pun juga semua aktif. Menantu laki-laki saya itu sekarang Vice President Citibank. Oke. Di mana istrinya itu adalah Senior Manager HRD KPMG. Oke. Karena psikologi. Oke. S1 S2-nya. Terus putra saya itu adalah Senior Manager IT Security KPMG for Indonesia. Oke. Istrinya adalah sekarang Direktur KPMG. Jadi KPMG itu seperti perusahaan keluarga. Bukan, ini nepotisme banget nih Pak, nih. Padahal enggak ya. Padahal enggak. Memang dianggap mungkin putra-putri Bapak pas ya buat di posisi itu. Iya. Mereka nggak ngelarang sampai sekarang Bapak masih kerja? Mereka malah bingung kalau saya nggak punya kegiatan. Oh. Karena dari dulu, mohon maaf, kalau orang liburan lebaran yang panjang itu, ya hari pertama pasti sekeliling lah kita. Karena open house kan di mana-mana. Sampai hari kedua, it's okay. Tapi begitu yang hari ketiga, keempat udah bingung mau ngapain. Masa ke mall terus kan. Iya. Itu. Jadi anak-anak malah mensupport ya kalau Bapak di usia sekarang masih melakukan pekerjaan rutin gitu ya. Betul. Tadi kan sorry Nyonya sudah nggak ada. Itu ada perasaan gimana sih Pak? Kesepian atau apa gitu? Nah, ya aktivitas saya di pekerjaan itu membuat saya jadi bukan tidak kesepian, tetapi bisa mengobati itulah dengan sibuk kerja. Tetapi kembali satu hal yang saya sampaikan, saya sangat salut dengan Dr. Mahathir Mohamad. Beliau sampai usia 93 masih jadi Perdana Menteri. Iya, Bapak baru 78 baru 78 masih muda. Gitu ya. Masih muda buat saya kalau dibanding Dr. Mahathir. Selama almarhumah mendampingi Bapak ya di bisnis direct selling ini nggak ada komplain, nggak ada apa-apa? Tidak pernah. Sampai beliau meninggal pun mereka sangat menerima dengan kondisi pekerjaan Bapak sekarang. Luar biasa saya jadi takut terbawa melo. Mending kita bahas kerjaan ya Pak ya. Ini One More Turki kan perusahaan dari Turki ya ini ya, One More International Asia ya? Dari Turki. Dari Turki. Produk ini dari Turki. Bisa diceritain Pak, ini produknya kok kayaknya semuanya bertempel-tempelan ya, berkoyo-koyoan gitu. Bisa ceritain Pak? Ya ini One More International ini aslinya dari Turki. Dan totalnya ada 10 produk. Yang kita di Indonesia yang sudah mendapat izin BPOM itu skincare.
Yang lain sedang ongoing proses. Oh, oke, semuanya proses ya. Nah, memang ini unik, ini produk tidak ada yang diminum, semua sistemnya ditempel. Tempel. Semuanya ya? Semua. Oke. Jadi kalau bahasa Indonesia koyo gitu ya. Ya, best sellernya yang mana Pak? Best sellernya sebenarnya? Sebetulnya best sellernya ini. Oh, oke. Bisa diceritain Pak tuh khasiatnya apa sih? Padahal kan koyo ya, namanya koyo kan tuh ditempel gitu. Mungkin ada ramuan atau ada herbalnya kah? Ya, ini ada ginseng, ada segala macam. Dan kita tidak mengklaim bahwa ini obat, tidak. Tapi mungkin membantu jika orang ada keluhan. Itu kan kalau koyo secara umum, begitu panasnya hilang, nggak berapa lama pegel-pegelnya kabur lagi. Juga. Kalau ini enggak ya? Ini enggak. Awet di badan. Awet. Dan kemudian ini kalau dia tidak takut air. Artinya kalau kita mandi segala macam nggak usah dilepas. Nggak akan copot lah ya? Tidak akan copot sampai dia lepas sendiri. Oh gitu? Ya, begitu tidak ada khasiatnya, dia akan lepas sendiri. Ini memang banyak yang serba unik. Di sini termasuk juga ada yang ladies night, gentleman night, itu yang untuk orang-orang dewasa lah itu. Oh, oke. Kenapa sih Pak, kalau boleh tahu mungkin Bapak pernah bertanya nggak sih ke kantor pusat ya kok produknya semuanya di kayak patch gitu kan, ditempel-tempel semuanya? Nah, saya pernah berdiskusi dengan Mr. Mustafa Erbil, pemilik perusahaan ini yang pemegang formulanya. Beliau mengatakan, lah itu keistimewaannya. Beliau menjawab begitu. Dan kita merencanakan, karena kebetulan PT One More International Asia ini mempunyai wilayah teritori yang diberikan oleh Turki itu Asia Pasifik. Nah, kita sudah mendirikan perusahaan afiliasi di Malaysia dan di India. Oh, Malaysia juga ada ya? Sudah ada. Oke. Di Malaysia itu One More International Asia Sendirian Berhad. Oh, namanya. Karena Sendirian Berhad Malaysia kan. Oke. India baru saja kemarin keluar izin. Jadi sudah ada di berapa negara Pak One More ini Pak? Selain di Turki, Indonesia, Malaysia? Kalau dari yang di bawah One More International Turki, itu di Eropa Barat itu beberapa negara, Eropa Timur juga sudah, dan di Amerika. Di Meksiko, One More International Meksiko ada. Produknya sama, ini aja yang dijual? Produknya sama. Nah, kita malah di Indonesia berencanakan dalam waktu dekat, awal 2023 ini, mendirikan pabrik di sini. Oh, oke. Untuk melayani daerah Asia Pasifik. Oh, oke. Jadi dari Turkinya pengen punya pabrik di sini ya? Iya. Kenapa Pak? Kok pilihannya di Indonesia bukan di Malaysia bikin pabriknya? Kembali kalau kita lihat biaya lebih murah atau apa? Market potensialnya Indonesia kan Iya sih. 270 juta penduduk. Iya. Malaysia cuma 30 juta kira-kira. Iya, betul. Itu satu. Terus kemudian bahan bakunya di Indonesia banyak. Ini banyak rempah-rempah. Oke. Kecuali kembali tadi dibilang ginseng. Itu Korea. Tetapi Korea ke Indonesia kan jauh lebih dekat daripada Korea ke Turki. Betul. Jadi memang saya kira pilihan Indonesia adalah tepat. Oke. Jadi mau bikin pabrik semua inilah supaya bisa diproduksi di Indonesia gitu ya. Iya. Tapi mungkin bahan baku lebih mudah dan lebih murah didapat di Indonesia. Iya. Itu alasan mau bikin pabriknya di sini. Ya, di samping marketnya memang kan melayani Australia. Kita punya member juga di Australia. Oh, oke. Kalau boleh tahu sekarang berapa banyak jumlah member buat di Indonesia? Untuk yang One More International Indonesia memang belum banyak. Tetapi kita kan mendapat tugas dari One More International Turki untuk menjembatani masa transisi ini. Jadi kalau yang murni member di Indonesia sekitar 1.000 baru. Oh, baru 1.000 ya? Kira-kira. Ini kan baru
Ini juga baru Pak, baru Baru. 2021 ya? 2021 Oktober. Oktober udah Berdirinya. punya 1.000 member. Iya. Nah, tapi kita akan dapat limpahan dari Turki ini lumayan. Bisa sekitar 10.000. Oke. Ada Makanya top leadernya berapa banyak Pak? Dari 1.000 member yang sudah Bapak punya, ada top leader kan? sekarang ini yang murni dari Indonesia itu kurang lebih ada 10. 10 top leader. Iya. Oke. Yang nanti pasti bakal dikirim dong ke acara Apli Award ya, kan? acara Apli Award. Apli Award itu, mohon maaf Bu, saya udah booking 3 meja. Jadi semuanya top leader Bapak pasti harus hadir ya. Iya. Menyaksikan penerimaan supaya buat penyemangat mereka juga kan nantinya. Karena saya juga motivasi mereka bahwa Anda nanti kedudukan sebagai top leader bukan hanya diakui oleh One More, tetapi oleh Apli. Iya, asosiasi Asosiasi MLM-nya di MLM Indonesia. di Indonesia. Betul, suatu kebanggaan buat para top leader ya. Iya. Bisa ada di stage-nya Apli Award gitu ya. Iya. Itu karena bukan penghargaan dari company, tapi ini sudah dari asosiasi. Betul. Ya, semoga kita tunggu deh Pak. Semoga, penasaran pengen tahu top leadernya One More itu seperti apa gitu. Kalau boleh tahu juga nih Pak, income top leader ini rata-rata berapa sih? Average-nya berapa? Average-nya minimal sebulan di atas 200 Bu. Di atas 200 jualan koyo ini 200 juta. Iya. Oke, kalau income perusahaan nih kalau boleh tahu juga kepo kan? Ya cukup besar lah. Oh iyalah kalau dari top leadernya 200 juta, kebayangkan perusahaan sebulannya dapat berapa? Mungkin itu kali Pak, makanya dari kantor pusat di Turki tuh Iya. semangat Melihat prospek bisnisnya di Indonesia. Dan satu hal yang paling utama juga saya menyampaikan kepada pihak Turki bahwa dengan mendirikan pabrik di Indonesia itu berarti memberi peluang lapangan kerja bagi orang Indonesia. Betul. Dan mendukung program pemerintah mengundang para investor. Betul. Dan saya sampai saat ini berpikir kemungkinan kita One More ini adalah perusahaan Turki yang pertama kali yang mendirikan pabrik ya di Indonesia. Iyalah pasti Iya, baru pertama banget. pertama kali. Betul. Ditunggu sih kerja sama Turkinya. Mungkin April nanti bisa support, bisa bantu apa. Oh iya, kita terkait berharap. perizinan pabriknya. Karena kan pasti bikin pabrik bukan hal yang mudah ya. Pasti akan banyak macam-macam. banyak trik-triknya, banyak intriknya. Ya semoga semuanya dimudahkan. Amin. Seneng banget dengernya gitu kan bisa ditiru sama perusahaan lain yang asing ya. Buka pabrik di Indonesia. Gitu. Dan satu hal Bu, saya mau nyampaikan juga. Pada bulan Februari yang akan datang, kita ada event untuk motivasi para members secara internasional. Jadi kita akan ada kedatangan members yang dari Malaysia, dari India, dari Eropa Timur untuk datang ke Indonesia. Oke. Kita akan adakan di sedikit di luar Jakarta, Jawa Barat ya. di Jawa Barat. Nah itu Mr. Mustafa Erdil dengan istri akan hadir sebagai pemilik dan pemilik perusahaan dan pemilik formula ini. Keren. Nanti kami akan undang Apli juga. Iya Pak, kalau nggak diundang sih kita datang aja kok. Apli mas selalu pede gitu kan. Kita pasti akan undang. Oh oke, luar biasa. Baru 2021 Oktober ya, baru berjalan. Sekarang sudah punya 1.000 member. Dan income-nya juga luar biasa. Itu ada trik-triknya nggak sih? Bapak tuh gimana menghandle member yang 1.000 itu dengan cuma jualan alat koyo lah bahasanya. Kalau saya lihat sebetulnya kembali, produknya itu yang sangat membantu. Oke. Jadi mungkin lebih banyak secara promosi dari mulut ke mulut kalau bahasa sederhananya. Itu banyak membantu. Testimoninya. Oke. Itu banyak membantu. Jadi penasaran Pak. Sorni Collagen Patch by Lumiere. Ini kalau ini buat apa? Collagen Ini patch. kolagen untuk Muka dia ditempel juga kan di muka. kolagen. Biasa. Jadi semuanya serba tempel. Iya. Gara-gara jualan si serba tempel ini mereka punya penghasilan ratusan juta per bulan. Iya. Oke, luar biasa. Ya, apalagi di masa pandemi ya kan. Iya sih. Kenapa Bapak memilih Apli? Menjadi member
dari APLI itu satu kebanggaan tersendiri. Karena APLI adalah satu-satunya asosiasi MLM yang diakui oleh dunia. Iya, WFDSA. Iya. Iya. Nah, maksudnya kan dibilang tuh APLI itu kan susah ya masuknya, kartel ya, ketat banget persyaratannya. Itu apa yang Bapak alami dalam proses menjadi member APLI? Susah nggak sih Pak jadi member APLI? Boleh tahu nggak? Kalau saya tidak merasa susah, karena mungkin semua apa yang menjadi persyaratan saya penuhi. Oke. Problemnya kan kalau memang tidak memenuhi persyaratan ya bagaimana bisa menjadi member. Iya sih. Memang di luar banyak orang bilang, oh susah masuk jadi APLI. Tapi saya bersyukur saya tidak ngalamin kesulitan. Semua berjalan lancar, tapi apa yang menjadi persyaratan saya penuhi semua. Bapak baru kan jadi anggota APLI ya? Baru berapa bulan? Kalau anggota saya pribadi mewakili One More ya baru 2 bulan kira-kira atau 3 bulan. Nah, tapi sebelumnya saya punya pengalaman juga menjadi anggota APLI. Oh, perusahaan sebelum One More ya? Iya. Perusahaan XX ya? Ya. Itu juga jadi anggota APLI. Oh, berarti Bapak memang sudah tahu banyak tentang APLI kan? Ya, dan waktu pertama kali saya itu pun juga nggak banyak kesulitan. Oh gitu. Nah iya. Nggak secara personal Bapak melihat APLI itu apa sih, bagus nggak sih gitu kan? Bermanfaat nggak sih? Pengen tahu tanggapan Bapak tentang APLI itu apa sih? Kalau saya melihat APLI ini sangat membantu para anggotanya. Okay. Jadi kalau kita mau berbisnis secara benar, ya kita harus menjadi anggota APLI. Oke. Karena kalau kita ada kesulitan, kita tinggal lapor aja ke sekjen. Iya. Ya pasti dibantu. Iya. Tapi syaratnya kita harus benar. Iya, betul. Oh, kan ada, mungkin ada, kan pasti kan bukan cuma APLI kan, biasanya kalau ada perusahaan baru masuk Indonesia, dilirik lah supaya ikut asosiasi sejenis gitu ya. Tapi akhirnya Bapak memilih ke APLI itu luar biasa buat kami atas kepercayaan Bapak One More ya, untuk APLI itu kita salut lah ya, karena perusahaan Turki kan, MLM. Kalau nggak salah juga Turki ini MLM pertama ya di Indonesia, yang dari Turki, MLM pertama. Iya, yang benar dari Turki, PMA-nya. Ini perusahaan kami. Betul. Ini PMA. Ini namanya One More International Asia. Jadi bukan One More Indonesia ya, tapi One More, nama PT-nya. PT-nya begini Bu, karena sesuai peraturan, yang ditunjuk menjadi distributor, sole distributor adalah PT One More International Indonesia. Sesuai peraturan tidak boleh langsung menjadi MLM si importir, maka kami mendirikan PT One More International Asia sebagai penyalurnya. Jadi Bapak ada 2 company di sini. 2 company yang importir sama yang distributor tentunya. Dan kebetulan dua-duanya saya direktur. Oke. Ya. Dapat kepercayaan banget dari Turkinya ya Pak ya. Ya, saya sangat bersyukur apalagi dengan usia saya. Iya. Salut banget ini perusahaan baru running yang megang Bapak di usia 78 tahun. Itu pasti orang Turkinya juga mengambil decision nunjuk Bapak, itu kan pasti alasannya juga bukan sembarang alasan ya. Pasti ada poin yang bikin mereka interest banget. Jadi harus Pak Antonius nih yang jadi direktur di Indonesia. Ya, saya mengharap itu dan saya mencoba untuk memberikan yang terbaik yang bisa saya berikan. Karena ini untuk kepentingan 2 negara, Indonesia dan Turki. Saya juga harus menjaga nama baik Indonesia. Betul, setuju banget. Kalau dari pandangan Bapak ya, ini kan One More direct selling MLM. Ya. Pandangan Bapak buat bisnis kita nih apa sih ke depannya, gimana sih Pak industri direct selling? Kalau menurut saya sebetulnya industri direct selling ini sangat-sangat potensial untuk membantu meningkatkan mengentaskan kemiskinan, bahasa ininya ya, bahasa baiknya, mengentaskan kemiskinan. Karena satu-satunya mungkin menjadi member di direct selling company ini yang bisa mempercepat orang merubah nasib. Yang merubah nasib ya. Nasib. Karena nasib itu bisa kita rubah. Yang kita tidak bisa rubah itu takdir. Iya, betul. Iya. Jadi saya punya keyakinan itu.
Yuk, kalau Bapak sendiri sebelum di One More udah berapa tahun tuh terjun di dunia direct selling, Pak? Kalau dibilang lama sekali belum. Saya mengetahui bisnis direct selling ini 2016 atau 15 atau 16 begitulah. Udah lama juga, Pak. 16. Ya. Udah 6 tahun ya. Ya kira-kira. Tapi sebelumnya saya tidak terlalu mencampuri di bidang manajemennya. Tapi sebagai member aja? Bukan, Apa sebagai direktur. Sebagai Oh. direktur. Jadi Bapak langsung menjadi eksekutif ya? Ya. Artinya menjadi manajemen, nggak pernah ngalamin jadi member ya? Ya. Ya. Jadi di industri ini Bapak langsung ke top levelnya kan, megang manajemen. Kan kadang ada juga ya, dia dari posisi jadi member dulu, jadi top leader, akhirnya dia bisa jadi manajemen. Nah, ini enggak ya, memang Tidak, langsung? saya tidak. Oke, berarti Bapak tahu dong ya tentang money game, tentang investasi-investasi bodong yang mempergunakan jaringan multi-level, jaringan direct selling. Saya bukan mengetahui, tapi banyak ditawari. Oh, Tetapi gitu. saya tidak pernah tertarik. Oh, oke. Karena saya beranggapan itu tidak baik. Itu semacam judi. Iya. Nah, saya jujur aja tidak munafik. Saya tuh tidak suka judi. Dari dulu. Tidak pernah tertarik. Pandangan Bapak sendiri gitu ya tentang orang-orang yang menawarkan hal-hal seperti itu ya, investasi bodong lah. Lebih keren lagi sekarang ada istilahnya robot trading bodong lah. Apa itu Bapak menilai cara orang itu kan pengen cepat kaya ya. Itu bagaimana pandangan Bapak terkait banyak orang yang menerapkan bisnis seperti itu di Indonesia? Kalau menurut saya pribadi, saya hanya pakai logika saja. Kalau orang yang menawarkan itu mengatakan bahwa ini kesempatan untuk bisa cepat kaya dan semacam, manusia sifatnya tidak pernah mau berbagi kan. Betul. Kalau memang itu sangat menguntungkan. Jadi saya selalu curiga yang seperti itu. Sama seperti orang, mohon maaf nih kembali, ada banyak orang yang percaya dengan ramalan. Harus begini. Kalau dia tahu kenapa dia nggak nolong diri dia sendiri. Betul. Jadi pasti ada niat-niat tertentu. Ya walaupun mohon maaf tidak semua ya, tapi banyak yang tidak ini. Mengantisipasi hal itu nih Pak, dibuat member Bapak supaya tidak tergoda dengan money game itu apa? Ada tindakan kah dari perusahaan atau ada kegiatan kah untuk mengantisipasi hal itu? Oh, kita selalu memberikan motivasi bahwa kita, prinsipnya satu, bahwa uang itu penting. Tapi uang itu bukan segala-galanya. Tapi segalanya butuh uang. Tapi segala-galanya memang butuh uang. Betul. Jadi carilah uang dengan cara yang halal. Karena cepat atau lambat, satu saat kalau yang tidak halal itu pasti akan hilang sendirinya. Oke. Nggak terasa pemirsa ya, kita bicara dengan Bapak yang sangat santun menurut saya ya, luar biasa Bapak ini gitu ya. Kita masuki session terakhir ini agak-agak melo karena mungkin cuacanya mendung juga gitu kan. Terus karena karakter Bapak juga yang sangat sopan jadi kita nggak berani gimana gitu kan. Kita pengen tahu pendapat Bapak ya tentang Indonesia Direct Selling. Jadi Bapak memberikan semacam statement atau semacam saran atau semacam nasihat kepada yang nonton podcast kita nanti ya, yang nonton podcast kita nih, ya entah itu yang nonton mitra, entah itu manajemen perusahaan lain, entah itu member Bapak gitu ya. Bapak menyampaikan nasihat terkait bisnis kita nih harus bagaimana sih sebenarnya, jadi member yang baik harus gimana sih kita. Kamera Bapak di situ, silakan. Ya, terima kasih Bu Ina. Mohon maaf ini pendapat saya pribadi, mudah-mudahan saya tidak keliru. Tapi satu hal kembali yang saya mengingatkan bahwa uang itu memang penting, tapi uang bukan segala-galanya, tapi segala-galanya perlu uang. Nah, saya hanya berpesan, mungkin tidak berlebihan kalau saya dengan usia saya bercerita bahwa kita hidup itu semua kembali tadi takdir dan nasib. Kalau kita mau merubah nasib, ya kita harus berikhtiar. Tetapi kembali kita harus
bergantung kepada Yang Maha Kuasa. Saya selalu mempunyai pesan bahwa kita bekerja semampu kita sebagai manusia, tetapi jangan lupa berdoa meminta dari Tuhan. Dan sebagai manusia kalau kita sudah tidak sanggup, kita angkat tangan. Tapi kalau kita mengandalkan Tuhan, Tuhan pasti turun tangan. Selama niat kita itu baik, niat kita itu positif. Tapi kalau niat kita tidak baik, walaupun bagaimanapun juga Tuhan tidak akan kabulkan. Atau kadang-kadang Tuhan itu menguji. Orang dikasih sesuatu yang manis, dia sanggup nggak tahan uji. Dan sesuatu yang negatif juga itu bukan berarti tidak baik. Saya punya pengalaman pribadi bahwa kegagalan rencana kita terwujud. Yang tadi kita anggap itu, Tuhan nggak adil. Ini cerita, ini fakta. Sebagai contoh boleh ya saya bicara mengenai pengalaman pribadi saya. Putri saya itu tahun 96 lulus SMA. Sebelumnya kita sudah ajak, saya bersyukur saya kebetulan kuliah di Jerman. Jadi saya udah ajak ke Jerman, ke tempat kos saya dulu. Terus saya ajak ke Amerika, kebetulan ada sepupunya kuliah di Amerika, ajak ke Australia, ke Melbourne, ke Sydney, Singapura, Malaysia juga lihat. Dengan satu harapan bahwa kalau anak saya ini lulus SMA, kita mau sekolahkan dia di luar negeri. Kebetulan istri saya almarhum itu kan dulu uang sakunya kan kalau terbang itu kan US dollar. Jadi ditabung untuk anak itu bisa 2 tahun ada tabungan. Nah, tetapi pada tahun 96 begitu dia lulus SMA, ditanya, kakak mau sekolah mau kuliah di mana? Dia mau di Indonesia aja katanya. Dan ditanya kenapa sampai saya bicara sampai ini jam, dia tidak punya jawaban kenapa. Cuma nggak mau aja. Tapi rupanya Tuhan itu memang baik. Karena tahun 98, Ibu tahu bahwa terjadi krisis moneter di Indonesia kan. Nah, kalau anak saya itu kuliah di luar negeri, pasti dia drop out. Betul. Kita nggak sanggup membiayai. Tapi karena dia diterima di UGM, di Gajah Mada, kita sanggup. Sampai dia bisa lulusnya juga on time. Sampai S2 pun dia selesai. Nah, pertama kali kita menghadapi tahun 96 itu kan kecewa. Betul. Udah disediakan segala macam, tapi kok enggak ini. Mungkin jalan Tuhan beda ya. Tetapi Tuhan memang maha tahu kan. Tuhan mencegah terjadi yang itu. Nah, itu salah satu yang kita makanya berusaha, berikhtiar, wajib. Tapi semua kembalikan kepada Tuhan. Betul. Nah, jadi kalau Tuhan tidak izinkan, karena mungkin ada 3 alasan. Kalau sudah waktunya dan pantas, pasti Tuhan loloskan. Kalau tidak baik, sampai kapanpun Tuhan tidak akan berikan. Baik, tapi belum waktunya. Ibaratnya anak kecil minta dibelikan pisau. Ya nggak bakal dikasih kan. Betul. Berbahaya. Tunggu waktunya. Betul. Nah, jadi dalam hidup itu 3 hal itu. Betul. Bu. Itu yang saya pegang. Dan kembali saya bilang saya selalu bersyukur dengan apa yang saya sudah terima. Betul. Kalau yang belum saya terima, ya minta sama Tuhan. Tuhan, itu sedikit yang prinsip hidup saya. Seperti itu, Bu. Luar biasa pemirsa, ternyata banyak hari ini saya pribadi banyak pendapat. Clue-clue ya, kalimat-kalimat yang indah. Terus materi yang mendalam kalimatnya buat saya pribadi pasti ya. Dari seorang Pak Antonius ya. Dengan usia beliau yang sangat-sangat senior, saya cuma sepertiga usia Bapak gitu ya. Dan itu luar biasa sekali. Jadi suasana jadi mellow gitu ya. Baru kali ini podcast kita hari ini berjalan sendu gitu ya. Tapi jujur banyak sekali caption, banyak sekali statement, banyak sekali clue-clue ya yang luar biasa saya dapat.
dari Pak Antonius hari ini. Dan sekali lagi saya atas nama APLI kami mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak di studio. Semoga diskusi kita hari ini bisa langsung nantinya bisa menjadi positif feedback yang positif buat saya pribadi dan tentunya buat yang menyaksikan podcast kita kali ini. Sekali lagi terima kasih dan pemirsa demikian podcast kita kali ini. Selamat siang. Selamat siang.